Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. SLMT-TV tentunya selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini sebuah film berjudul Kanaka akan siap untuk diceritakan spesial untuk sahabat sekalian. Baiklah, langsung saja ini dia kisah selengkapnya. Tapi sebelumnya inilah dia para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Kanaka adalah pemeran utama, sedangkan Berappa adalah ayah dari Kanaka. Kanasu merupakan wanita yang dicintai oleh Kanaka. Oblesa adalah kepala mafia di desa Kanaka yang sangat jahat. Laksmi adalah adik laki-laki dari Kanaka. Anapa adalah ayah angkat Kanaka. Kuramapa Naik adalah ayah Kanasu dan Patil merupakan musuh dari Kuramapa Naik. Itulah para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Selanjutnya mari kita simak alur cerita dari film ini selengkapnya. Tapi sebelumnya ingat selalu untuk dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah, langsung saja mari kita simak ini dia alur cerita selengkapnya. Hujan turun dengan derasnya, tapi beberapa orang bersenjata tajam malah berkelahi di tengah hujan deras malam itu. Mereka menyerang seorang laki-laki yang lemah karena dalam posisi mabuk. Pemimpin mereka menebaskan pedang tajamnya ke tubuh pemuda tersebut, hingga ia memuntahkan darah segar dan membuat air di sekitarnya berubah menjadi merah segar. Bukan mengasihani pemuda itu, pemimpin tersebut malah menendang pemuda tersebut dan melempar pedang yang digunakan untuk melukainya, kemudian meninggalkannya begitu saja. Di sebuah desa yang bernama Bangkapura, lahirlah seorang bayi laki-laki yang diiringi hujan deras. Namun dalam perhitungan seorang pendeta yang mengerti ilmu astrologi mengatakan putra yang telah dilahirkan tersebut akan membawa kehancuran untuk kehidupan beberapa ayah sang bayi yang diberi nama Kanaka. Sejak mendengar perkataan pendeta tersebut, Berappa sangat membenci Kanaka karena beberapa saat sejak Kanaka dilahirkan, kedudukan Berappa sebagai kepala desa tergeser oleh Oblesa. Bahkan dengan keji ia membunuh adik laki-lakinya sehingga membuat Berappa meyakini kalau perkataan pendeta tersebut tentang putranya yang baru saja lahir benar adanya. Kanaka sangat sedih karena bertahun-tahun ia sama sekali tidak dianggap oleh ayahnya. Hanya ibunya yang menyayanginya sebagai putra mereka. Tapi Kanaka memiliki seorang teman wanita yang bernama Sampige yang sangat menyayanginya dan peduli pada Kanaka seperti ibunya. Kekejaman Oblesa di desa Bangkapura semakin menjadi-jadi semenjak menjadi kepala desa. Ia bahkan mampu membunuh siapapun yang ia tidak sukai. Kelahiran adik laki-laki kedua Kanaka sangat disayangi oleh ayah Kanaka. Sangat berbeda dengan dirinya yang tidak pernah dianggap dan disayangi oleh ayahnya. Bahkan ayahnya mampu memukuli Kanaka di hadapan teman sebaya Kanaka bila Kanaka memiliki kesalahan sekecil apapun. Hingga membuat Kanaka sangat merasa sedih dan selalu menghibur diri dengan mendekatkan diri kepada ibu kandungnya yang selalu memanjakannya. Hingga pada suatu malam, Kanaka memutuskan untuk pergi meninggalkan rumahnya. Dan sebelum ia mencium kaki ibunya tanpa diketahui oleh seluruh keluarganya. Beruntung Kanaka yang tiba di Bangalore ditolong oleh Anapa yang saat melihat Kanaka duduk menawarinya untuk makan bersama. Kanaka menerima tawaran tersebut dan makan bersama Anapa. Kemudian Anapa yang mendengarkan cerita Kanaka memberinya beberapa uang untuk biaya Kanaka kembali ke desanya. Tapi Kanaka menolak dan mengatakan ia ingin tetap berada di Bangalore. Akhirnya Anapa membawanya ikut serta dengan dirinya dan menganggapnya seperti putranya sendiri. Kanaka sering membantu pekerjaan Anapa berkeliling kota untuk menempelkan poster-poster film terbaru yang akan tayang di bioskop. Beberapa tahun kemudian,
Kanaka telah tumbuh menjadi seorang pemuda baik hati. Tidak pernah mengeluhkan kehidupannya, bersama Anapa berkeliling menempelkan poster-poster menggunakan sepedanya sendiri. Namun terkadang, ia harus berhadapan dengan orang yang mempunyai pekerjaan yang sama dengan mereka yang merasa tersaingi oleh Kanaka dan juga Anapa. Kanaka tidak segan-segan memberi pelajaran pada orang-orang yang mencoba mengusik pekerjaannya bersama Anapa. Hingga tak jarang ia sering berkelahi untuk mengusir pesaingnya. Hingga ia ditakuti dan mereka tak lagi mengusik Kanaka dan juga Anapa dengan pekerjaan mereka. Anapa sering meminta Kanaka untuk kembali ke desa kelahirannya agar melihat keadaan keluarganya. Namun Kanaka selalu menolak dan mengatakan ia lebih suka berada di Bangalore dengan pekerjaannya sekarang. Walau tak diragukan, ia sangat merindukan keluarganya terlebih ibu yang sangat menyayanginya. Seperti saat itu, Kanaka yang sedang menjalankan bajainya melihat seorang siswi sekolah menangis di tepi jalan. Kanaka mendekati dan menawarinya untuk menumpangi bajainya. Kanaka pun dengan cepat mengantar Smita ke sekolah tanpa bayaran. Ia malah memberikan uang sebagai uang saku untuk Smita pulang ke rumah. Saat makan malam, Smita menceritakan kejadian yang ia alami saat ia ditolong oleh supir bajai yang baik hati. Bahkan ia diberikan beberapa uang untuk digunakannya membayar bus ketika pulang, karena ia tidak membawa uang saku saat tadi pagi ke sekolah. Wow, interesting. I think he's a nice person. Ia menceritakan hal tersebut kepada ibunya dan juga kakak sepupunya yang bernama Kanasu. Mendengar hal itu, Kanasu sangat penasaran dengan kebaikan hati supir bajai tersebut. Saat Kanaka tengah menenggak segelas kopi di pinggir jalan, ia melihat seorang wanita muda tertabrak sebuah mobil hingga terpental. Kanaka berlari mendekati tubuh korban kecelakaan tersebut. Ia melihat secara dekat keadaan korban yang ditangisi oleh dua orang anaknya. Kanaka mencoba menggendongnya dan meminta warga lain untuk membantunya. Tapi seorang laki-laki malah mengatakan ia takut baju kerjanya akan kotor terkena darah korban yang akan merusak penampilannya sebagai anggota di parlemen. Mendengar hal itu, ia menampar pemuda yang sama sekali tidak memiliki rasa belas kasih dan hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa melihat keadaan orang di sekitarnya. Saat Kanaka mencoba menggendongnya, ia kembali bertemu dengan petugas polisi yang ia jumpai di sekolah Smita. Dengan cepat ia membantu Kanaka dan menegur pemuda yang ditampar oleh Kanaka. Ia mengatakan kalau tindakannya bukan untuk ditiru sebagai pegawai yang bekerja di parlemen. Kanasu yang kebetulan melintas di sana meminta keterangan kepada petugas polisi yang langsung mengatakan kalau supir bajai itu membawa korban ke rumah sakit Yalenka yang berada tak jauh dari tempat kecelakaan berlangsung. Kanasu langsung menyusul supir bajai tersebut ke rumah sakit, namun sayang, ia tak sempat berbicara langsung. Ia hanya sempat mengambil foto Kanaka saat ia mengendarai bajainya. Kemudian ia mengunggah kebaikan Kanaka di media sosialnya hingga kebaikan Kanaka diketahui oleh banyak orang. Beberapa hari selanjutnya, Kanasu berhasil menemukan supir bajai yang baik hati. Ia langsung mendekatinya dan memperkenalkan diri kalau ia adalah kakak sepupu dari Smita yang pernah ia tolong. Ia juga langsung mengajak Kanaka singgah ke sebuah kafe untuk menikmati secangkir kopi setelah Kanaka menyebutkan namanya. Kanaka merasa aneh saat melihat ke sekelilingnya. Ia memperhatikan beberapa pengunjung yang penampilannya menurutnya aneh. Kanasu tersenyum mendengar pendapat Kanaka. Ia mengatakan kalau penampilan para pengunjung tersebut disebut modern, dan ia juga menjelaskan kopi yang disajikan di sini pun tidak nikmat. Maka Kanaka mengajak Kanasu untuk menikmati kopi di kedai tradisional dan mengatakan kopi di kedai ini lebih nikmat dan terbuat dari kopi asli tanpa campuran. Kanasu mengagumi sikap Kanaka yang lugu dan benar-benar baik, apalagi saat ia menolak pemberian uang Kanasu sebagai pengganti uangnya yang diberikan kepada Smita. All black boy. Toli. Beberapa orang mendekati Kanaka dan menunjukkan foto Kanasu ke hadapannya untuk bertanya di mana keberadaan Kanasu. Tanpa merasa curiga, Kanaka langsung menelpon Kanasu dan memintanya menemuinya di sebuah rumah makan. Nodri Sayabra, Madam Oro, in 10 ನಿಮಿಷ Kanasu pun bersiap dan menuju tempat yang telah disepakati. Namun ia sangat terkejut ketika sampai di tempat Kanaka berada, ia berlari dan menghindari mereka.
Kanaka yang merasa aneh atas tindakan Kanasu langsung berlari mengejarnya. Kanasu menjelaskan sambil terus berlari kalau orang-orang tersebut adalah orang-orang yang akan membunuh dirinya. Sekelompok pemuda tersebut juga berlari mengejar Kanasu sambil membawa senjata tajam, menyerang Kanaka dan juga Kanasu. Mau tidak mau, Kanaka membantu Kanasu dan menghadapi mereka satu persatu sambil memegang tangan Kanasu. Tapi di tengah-tengah menghadapi mereka, Kanaka kehilangan Kanasu karena pegangan tangan mereka terlepas. Kanaka berlari sambil berteriak memanggil nama Kanasu, hingga ia menemukan sebuah tempat di mana orang-orang tersebut sudah bersiap menyerang Kanaka. Salah satu dari mereka mengenalkan dirinya sebagai ketua gangster dari luar Bangalore, yang sengaja mencari Kanasu untuk dendam pribadinya. Pria yang mengaku bernama Patil itu menginginkan Kanasu mati di tangannya. Mendengar hal itu, Kanaka langsung menghajar semua anak buah Patil yang mulai menyerangnya, hingga mereka semua terkapar tak berdaya. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ. ಏ Terakhir, Kanaka menghadapi Patil dan menemukan Kanasu yang telah diikat dan disumpal mulutnya oleh mereka. Kanasu akhirnya menceritakan jati dirinya kepada Kanaka. Ia mengatakan kalau ia berasal dari Belgum dan ayahnya bernama Kurama Panaik yang merupakan kepala desa hebat di sana. ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾಯಕ. Namun karena perkelahian terhadap musuhnya mengakibatkan adik dan ibunya meninggal dunia. Hanya Kanasu dan ayahnya yang selamat karena kejadian itu. Ia kemudian pergi ke Bangalore untuk menghindari mereka dan menggapai cita-citanya menjadi seorang dokter. ನನ್ನ ಲೈಫಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಿದ್ ಕನ್. Dan untuk menghilangkan kesedihannya karena kehilangan ibu dan adiknya, Kanasu menyelesaikan ceritanya dan mendekati Kanaka. Ia meminta perlindungan kepada Kanaka untuk menjaganya. Kini hubungan mereka semakin dekat dan Kanaka mulai merasa jatuh cinta kepada Kanasu. ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯೋ ಸೈನಿಕ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಬಂದ್ರೆ Kanaka mengendarai bajainya dan berhenti ketika seorang lelaki mau menumpangi bajainya. Saat itu hujan sangat deras dan penumpangnya minta untuk turun di sebuah lapangan. Kanaka mencoba mencegah karena penumpang tersebut mengaku memiliki penyakit. Tapi saat Kanaka keluar dari bajainya, ia malah dihantam dari arah belakang menggunakan besi. Dan saat ia menengok ke arah belakang, ia dihajar kembali oleh orang-orang yang tidak ia kenal. Mereka mulai bermunculan dan langsung memukuli Kanaka beramai-ramai, lalu menyerahkannya kepada ketua mereka yang langsung menyabetkan pedang panjangnya ke tubuh Kanaka, hingga Kanaka terjatuh. Saat terjatuh, mereka meninggalkan Kanaka seorang diri di tengah hujan deras malam itu. Kanaka yang pingsan dibiarkan seorang diri. Setelah beberapa lama Kanaka pingsan, Anapa datang dan mendekati tubuh Kanaka yang basah kuyup dengan luka di sekujur tubuh. Ia mengguncang-guncangkan tubuh Kanaka agar tersadar sambil menangis. Tak lama kemudian Kanaka sadar, ia meminta Anapa untuk membantunya menyerang balik. Dan Kanaka mengira itu adalah orang-orang suruhan Patil. Ia tidak mau mereka meninggalkan Bangalore begitu saja. Puluhan bajai mulai mengikuti 3 mobil putih yang melaju meninggalkan kota Bangalore. Mereka memutari mobil tersebut hingga mobil-mobil tersebut berhenti. Mereka keluar dan langsung menyerang Kanaka seorang diri. Kanaka yang mendendam menyerang mereka secara bertubi-tubi hingga mereka semua tersungkur. Tak lama pemimpin mereka keluar dari salah satu mobil tersebut dan menarik tangan Kanaka, lalu langsung membuka pintu bagasi belakang mobil dan memperlihatkan peti mati yang berisi Kanasu. Ia mengatakan kalau ia adalah ayah Kanasu yang datang dari desanya untuk menabui putrinya. Apa? Di mobil, ayah Kanasu meminta putrinya kembali ke desanya dan menikah dengan pria pilihan ayahnya. Tapi Kanasu mengatakan kalau ia mencintai Kanaka, seorang supir bajai. Mendengar hal itu, ayahnya murka dan berniat untuk membunuh Kanaka. Mendengar hal itu, Kanasu langsung menodongkan pistolnya ke kepalanya. Tanpa pikir panjang, Kanasu langsung menembakkan pistol tersebut ke kepalanya sendiri hingga menyebabkan ia meninggal dunia. ಆದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ನಿನ್ನಿಂದ
ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಕೊಂಡು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. Kanaka seperti tidak percaya atas apa yang telah ia lihat. Ia merasa sangat terpukul kehilangan orang yang sangat ia cintai dan mulai membuka jalan untuk ayah Kanasu pergi membawa jenazah Kanasu kembali ke desa mereka. Di rumah, Kanaka sama sekali tidak bisa memejamkan matanya. Ia menangis sedih mengenang kenangan indah bersama Kanasu walau hanya sesaat. Maka ia memutuskan untuk kembali ke desanya dan meninggalkan Anapa secarik surat yang ia selipkan di bawah selimut miliknya. Hingga saat pagi menjelang, Anapa terkejut sekaligus senang akhirnya Kanaka mau menemui kembali keluarganya karena apapun yang terjadi ia masih memiliki keluarga yang utuh yang sangat merindukannya. Kanaka menaiki sebuah bus untuk tiba di desanya Bangkapura. Kenangan masa kecilnya terus menari-nari di pikirannya. Ia sangat merindukan keluarga yang selama 20 tahun ini telah ia tinggalkan. Hingga akhirnya ia tiba di desanya dan berada tepat di depan rumahnya yang tidak mengalami banyak perubahan. Ia melihat beberapa anggota keluarga baru yang belum ia kenal. Tak lama ibunya keluar dari rumahnya dan melihat ibunya mendekat, air mata Kanaka langsung mengalir deras membasahi pipinya. Sebelum ia mengungkapkan jati dirinya di hadapan ibu kandungnya yang tidak mengenalnya. Tapi saat terkenang perlakuan buruk ayahnya terhadap dirinya, ia memutuskan untuk tidak mengatakan sejujurnya tentang dirinya. Ia memutuskan meninggalkan kembali ibunya saat ibunya kembali ke dalam rumahnya. Namun, saat ia melangkah pergi, ibunya kembali memanggilnya dan memberikan sekendi susu murni. Kembali air matanya menetes dan menyempatkan menyentuh kaki ibunya, kemudian ia melangkah pergi setelah mengucapkan terima kasih kepada ibunya. Kanaka yang berada di kedai kopi dikenali oleh Laksmi, adik laki-lakinya, dan mengajaknya berbicara hingga ia mampu membawa kembali Kanaka ke rumah. ಬಾರಣ್ಣ. Melihat Laksmi membawa pemuda yang tadi ibu Kanaka merasa bingung. Dan setelah Laksmi menjelaskan kepada ibunya, air mata ibu Kanaka mengalir deras membasahi pipinya. Sambil memeluk putranya, semua merasa senang melihat kembalinya Kanaka. Namun tidak ayahnya yang tetap saja membencinya. Berapa didatangi langsung oleh Oblesa yang membawa senjata tajam dan mengancamnya untuk membatalkan Laksmi maju sebagai calon kepala desa. Ia juga mengancam keluarga Berapa bila tidak mendengarkan kemauan Oblesa. Laksmi mengadu kepada Kanaka mendengar cerita dari sang adik. Ia menanyakan kesungguhannya untuk menjadi kepala desa. Dan mendengar hal itu, Laksmi mengiyakan pertanyaan kakaknya dan mengatakan ia bersungguh-sungguh mau menjadi seorang kepala desa di tempat tersebut. Kanaka pun pergi ke kediaman Oblesa dan mengatakan ia akan berdiri di barisan depan bila mereka tetap mengancam keluarganya. Ia juga memukul beberapa anak buah Oblesa sebagai peringatan kalau perkataannya sungguh-sungguh dan tidak main-main. Pemilihan pun dilakukan untuk pertama kalinya. Laksmi menggantikan posisi Oblesa sebagai kepala desa di sini setelah puluhan tahun Oblesa memerintah Bangkapura. Semua warga merayakan kemenangan Laksmi. Tapi Oblesa mendekati Laksmi dan Kanaka serta mengancamnya akan menghabisi keluarga mereka. Bires meminta uang kepada ayahnya untuk biaya pendidikannya sebagai pilot. Sang ayah meminta Sailalu untuk mengambilkan uang tersebut di lemarinya. Tapi Sailalu mengatakan uang tersebut tidak ada. Mendengar hal itu, sang ayah merasa terkejut dan mengatakan kalau ia tidak lupa untuk menyimpan di lemari tersebut. Dengan marah, ia langsung menuduh Kanaka yang mencuri uangnya dan langsung menendang tubuh Kanaka dan membuang makanan yang tengah ia nikmati. Dengan murkanya, ia memukuli putranya sendiri tanpa mau mendengarkan penjelasan dari sang putra. Ia malah membereskan baju Kanaka dan melemparnya bersamaan ia melempar Kanaka keluar rumah. Ia juga melarang istrinya untuk membela putranya itu dan meminta membiarkan pergi dari rumah. Dengan derai air mata, Kanaka terus membela diri dan ia mengatakan tidak tahu menahu tentang keberadaan uang tersebut. Tapi ayahnya sama sekali tidak mau mendengarkannya.
Akhirnya dengan berat hati Kanaka kembali pergi meninggalkan rumahnya menggunakan bus yang melintas di jalan raya. Tak lama setelah Kanaka pergi, Laksmi kembali ke rumah mereka dan memberi sejumlah uang kepada istrinya untuk diletakkan kembali ke lemari ayah mereka. Ia menjelaskan menggunakan uang tersebut untuk membayar susu karena hari ini bank tutup, maka ia mengambil uang ayahnya untuk melakukan pembayaran itu. Mendengar hal itu, ibunya langsung menangis dan mengatakan kalau ayahnya mengira Kanaka yang mencuri uang tersebut dan mengusirnya. Laksmi yang terkejut kemudian menjelaskan kepada ayahnya dan menyusul kakaknya menggunakan sepeda motor. Ia tidak menyadari kalau rumahnya telah dikepung oleh anak buah Oblesa. Di perjalanan, Kanaka ditelepon oleh Oblesa dan mengatakan kalau ia akan mengorbankan seluruh keluarganya di hadapan dewa. Mendengar ancaman itu, Kanaka membatalkan kepergiannya dan langsung menuju ke kuil yang dimaksud oleh Oblesa. Sampai di sana ia melihat kedua adiknya telah digantung dengan posisi terbalik. Ia mencoba menyelamatkan kedua adiknya, kemudian ia kembali terkejut ketika melihat ayahnya tengah dikejar-kejar oleh anak buah Oblesa dengan senjata tajam. Ia berlari menyelamatkan ayahnya terlebih dahulu dan menghadapi mereka satu persatu. Hingga mereka semua kalah di tangan Kanaka, bahkan ia juga berhasil membunuh putra Oblesa yang tubuhnya tertancap di tombak dewa. Melihat putranya tewas di tangan Kanaka, Oblesa mengambil palu besar dan menghantamkan palu tersebut ke tubuh Kanaka berulang-ulang, hingga Kanaka memuntahkan darah segar. Ketika dalam keadaan lemah, ayahnya menangis dan baru menyadari bahwa ia sangat mencintai ketiga anaknya. Ia menjerit memohon kepada dewa agar dewa menyelamatkan semua putranya, karena melihat Kanaka semakin lemah. Mendengar ayahnya mendoakannya, Kanaka mengumpulkan sisa tenaga yang tersisa dan menghajar Oblesa secara membabi buta. Dan pada kesempatan terakhir, ia menancapkan sebuah tombak ke tubuh Oblesa hingga ia tewas. Ayah Kanaka mendekati Kanaka. Dan melihat itu, Kanaka meminta ayahnya untuk pertama kali memeluk dirinya, karena ia sama sekali belum pernah dipeluk ayahnya hingga Kanaka jatuh pingsan. Ayah Kanaka kembali menjerit memohon di tengah hujan yang begitu deras untuk keselamatan para putranya. Beberapa bulan kemudian, kesehatan putra-putra Berapa mulai kembali seperti sedia kala. Namun semua putranya kini meninggalkannya. Bilres harus pergi bertugas ke luar negeri, sedangkan Laksmi pergi menuju Tenusu. Sikap ayah Kanaka kini berubah. Ia sangat menyayangi Kanaka. Apa? Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Kanaka. Di sini kita bisa belajar ya sahabat bahwa ramalan-ramalan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku mampu melihat masa depan tidak dapat dipercaya. Hubungan seorang ayah dan anak bisa menjadi berselisih hanya karena percaya atas ramalan tersebut. Seharusnya kita selalu percaya bahwa hidup ini sudah ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tinggal mengikutinya saja dan selalu berpikir positif atas ketentuan yang ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Karena ketentuan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa adalah takdir hidup terbaik untuk kita semua. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita dari film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.